RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan pendengar, dalam sesi dialog interaktif pagi hari ini saya Susanti Akataba bersama Anda dan kita akan membahas mengenai harga beras anjlok, kenapa dan siapa yang salah. Kita ketahui bahwa kemarin ada insiden yang terjadi begitu ya, petani yang membuang beras tetapi berasnya sudah dalam keadaan yang rusak begitu. Kemudian ini memunculkan spekulasi bahwa saat ini petani memang lagi kesulitan untuk memasarkan berasnya begitu. Bahkan untuk lokal dan keluar daerah ini begitu sulit karena kualitas beras di Toli-Toli ini kurang maksimal begitu. Nanti kita akan hadirkan sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu sudah bergabung dari Kabupaten Parimo, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ibu Nur Hidayah Rahma. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nur Hidayah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung di RRI Toli-Toli. Nanti kita juga akan bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bapak Rustam Rewa, kemudian dengan kelompok tani Sinar Harapan, ada Pak Sumitro, juga nanti bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Daud. Juga nanti di bagian akhir kita juga akan bersama dengan pengurus dari Resi Gudang yang ada di Toli-Toli. Tetapi sebelum memulai diskusinya, Ibu Nur Hidayah dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa opini publik yang sudah kami ambil begitu ya sebelum diskusi ini. Juga wawancara juga sempat kami ambil bersama dengan Kepala Desa Lantapan, di mana di desa tersebut ada warganya yang membuang beras. Kita dengarkan berikut ini. Beras itu sudah membusuk, maka dari tetangga sebelahnya menyampaikan kepada saudara pemilik beras ini bahwa ada berasnya saudaranya sudah lama disimpan di situ, tidak diambil-ambil, tidak dijual, maka dari itu sudah mengganggu kami. Maka saudara dari pemilik beras yang namanya Andung mengatakan bahwa segera dibuang saja karena beras itu sudah tidak bermanfaat lagi kepada manusia. Sedangkan sama hewan seperti ayam juga tidak mau makan karena itu sudah busuk. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mencarikan solusi agar harga beras petani ini bisa mengalami kenaikan. Memang itu kendalanya sangat ini. Jadi setelah terjadi harga beras yang anjlok begitu, maka sebagian petani memang spekulasi menyimpan beras. Iya, tanpa memikirkan mungkin karena saya lihat beras memang bagaimanapun perawatannya itu di atas 3 bulan disimpan pasti mengalami kerusakan. Malah kalau beras kota raya jelas lebih mahal, di samping transportnya juga ke sana. Nah, ini karena Toli-Toli suka beras kota raya itu dari kualitasnya Pak. Rasa juga kualitas. Nah, itu yang dia suka. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, itu tadi beberapa pendapat publik tentang kualitas beras di Toli-Toli dan juga apa yang menyebabkan sampai kemudian terjadi aksi buang beras. Tetapi sebelum saya nanti ke Ibu Nur Hidayah, kemudian ke Pak Rustam Rewa, kita sudah bersama dengan kelompok tani Sinar Harapan, ada Pak Sumitro yang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sumitro. Belum ada. Assalamualaikum Pak Sumitro. Pak Sumitro bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya, sayang sekali terputus. Kita nanti akan coba kembali ya menghubungi Pak Sumitro, kelompok tani Sinar Harapan. Kita akan coba menggali terlebih dahulu Ibu Nur Hidayah bagaimana sebenarnya kondisi begitu ya petani yang ada di Toli-Toli. Apakah memang benar untuk saat ini harga beras di Toli-Toli ini sudah dalam tataran yang tidak bisa ditoleransi lagi atau sangat rendah sehingga kemudian petani mengambil spekulasi begitu ya, menyimpan berasnya di gudang-gudang yang mereka miliki, kemudian sampai pada akhirnya ada yang mengalami kerusakan. Nah, saya coba menggali terlebih dahulu bersama dengan kelompok tani Sinar Harapan sebelum nanti kita bergabung dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, juga nanti kita bisa juga berbincang dengan Ibu Nur Hidayah Rahman, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nanti pendengar kami juga akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari aspek kualitas ini masih disoroti beras di Toli-Toli.
Ada banyak hal yang menjadi masukan publik termasuk soal penjemuran dan juga penggilingan, pemupukan dan lain sebagainya. Baik, saya sudah bersama dengan Pak Sumitro. Assalamualaikum Pak Sumitro. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumitro, benarkah saat ini harga beras anjlok di toli-toli dan petani merugi sehingga memilih untuk menyimpan beras-beras mereka, tidak dijual dulu begitu Pak Sumitro? Iya, ya saya kira begitu Bu. Memang beras di Kabupaten Toli-Toli ini banyak yang tersimpan oleh karena tidak ada yang membeli. Justru itu kami selaku petani, kami sudah resah sekarang ini. Kami mau jual kemana ini beras ini. Sementara dalam hal ini pemerintah juga belum ada beritanya bahwa bagaimana solusinya untuk mencari jalan keluar untuk berasnya petani ini. Iya. Sudahkah petani melalui kelompok tani mencoba membawa beras-berasnya keluar daerah, Pak Sumitro? Iya. Memang sudah ada beberapa teman-teman petani yang membawa keluar, terutama ke daerah kabupaten tetangga, Kabupaten Buol. Namun dalam hal ini mereka juga tiba di sana berasnya, mereka minta turun harga. Dorang minta sekitar 370, 350 per karung. Nah, kalau kita kalkulasi atau kita hitung, kita merugi. Iya, belum hitung-hitungan biaya mobil ke sana. Nah, kita begitu hitung ya tidak ada apa-apanya, Bu. Artinya yang bisa dilakukan oleh petani sekarang hanya menyimpan beras dan dari beberapa yang kami wawancarai kemarin misalnya petani ada juga yang mengalami kerusakan berasnya Pak karena disimpan terlalu lama dan tidak ada yang membeli. Iya betul, betul sama sekali seperti itu. Memang beras ini sudah mulai rusak, itu sudah ada timbul ulat-ulat di beras itu sehingga dalam hal ini mau diapakan ini beras seperti ini? Apalagi dalam jangka waktu 1 bulan ke depan ini, apabila ini beras ini akan tidak terjual, kita mau kemanakan? Justru itu harapan saya barangkali sebelum terlalu parah beras ini, barangkali pihak pemerintah dalam hal ini bisa mengambil alih. Kira-kira jalan apa yang harus ditempuh supaya beras ini bisa diselamatkan. Baik, Pak Sumitro. Saya tadi lagi, ya. kurang 2 bulan panen lagi. Iya. Kalau panen lagi kemudian bertambah lagi stoknya bisa lebih parah begitu ya. Tetapi kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, tapi Pak Sumitro, semalam kami juga berbincang dengan pengusaha beras yang ada di Kabupaten Parimo. Nah, disoroti bahwa kualitas beras di toli-toli ini memang agak jauh di bawah atau rendah, sampai agak sulit untuk bersaing di pasaran. Benarkah begitu Pak Sumitro bahwa kualitas beras kita ini dibandingkan dengan kualitas beras yang dari Parigi Mautong? Begitu ya, ini lebih bagus mereka, Pak? Iya, jadi begini Bu, kami ingin jelaskan bahwa itu kalau petani itu cukup memperbaiki mutu gabah. Ya, mutu gabah. Akan tetapi di sini ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Yang pertama, dulu cuaca. Tiba-tiba sementara mengambil buah padi datang hujan. Kemudian dibawalah di gilingan, ditampunglah di gilingan. Di gilingan juga antrian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu masalah penggilingan. Ya, masalah penggilingan ini yang biasanya kita, yang kalau beras bagus itu 80% pecah kulitnya dari karet. Baru dia ke pemutih. Akan tetapi sekarang ini, 20% yang habis dipecah kulitnya, 80% masuk ke pemutih. Bagaimana berasnya tidak hancur? Oke, artinya masalahnya bukan di tingkat petani. Petani sudah cukup memilih bibit yang unggul, merawat dengan baik tanamannya, tetapi pada tahap penjemuran dan penggilingan di sini yang bermasalah begitu Pak Sumitro. Iya, saya kira seperti itu, Bu. Saya kira seperti itu. Itu yang jadi kendala besar itu. Sehingga dalam hal ini Bu, kami jelaskan bahwa oleh karena lebih cepat lagi
laku pongannya atau dedaknya daripada beras. Sehingga dalam hal ini penggilingan itu artinya sudah ada permainan-permainan di situ. Selama ini Pak Sumitra sudahkah disampaikan ke pemerintah melalui dinas terkait bahwa ini loh kendala-kendala yang dihadapi oleh petani seperti itu? Pak Sumitra sudahkah disampaikan bahwa dalam hal ini kan memang dalam ini kami belum akan sampaikan, sama kami masih telusuri di bagian bawah sampai gilingan-gilingan, sehingga dalam hal ini kami belum sampaikan. Baru ada beberapa gilingan yang kami sudah temukan, namun kami belum sampaikan. Kami cari semua dulu gilingan-gilingan yang ada, baru kami masuk ke dinas yang terkait. Begitu. Pak Sumitro, yang terakhir, kalau kita mau memperbaiki kualitas beras kita, Pak Sumitro, supaya mudah dijual begitu ya, walaupun stok banyak kita bisa bersaing di pasaran. Apa Pak yang menjadi saran dari kelompok tani kepada pemerintah supaya bisa ada pembenahan Pak ke depan? Jadi untuk harapan saya kepada rekan-rekan petani, marilah kita sama-sama dengan pemilik gilingan, pemilik jamuran, barangkali marilah kita menjaga sama-sama kualitas beras kita. Sehingga beras kita ini menjadi bagus dan utuh, bisa terjual dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, yang saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara yang ada di kelompok tani, cobalah kita merubah. Ya, cobalah kita merubah dengan sistem kita menggunakan organik. Ya, sebab ini pasal dengan keadaan sekarang ini memakai kimia dalam hal ini, ya barangkali dari timbulnya juga terlalu banyak kimia sehingga timbullah hancurlah, patahlah berasnya. Justru itu saya harapkan, kebetulan saya ada menggunakan uji coba mustika tani. Barangkali inilah yang kita harapkan. Supaya berasnya kita sudah tidak akan terulang seperti ini. Ini kalau dari aspek petaninya Pak, kalau dari pemerintah apa yang harus? Itu mahal harganya. Iya, itu dari aspek petaninya Pak. Kalau dari pemerintah apa yang harus disupport Pak, supaya petani ini bisa menghasilkan beras yang bagus? Justru itu barangkali untuk harapan saya, barangkali pemerintah menganjurkan kita dianjurkan ke organik saja. Oke. Baiklah. Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Sumitro sudah bergabung di RRI pagi hari ini. Pak Sumitro sudah menyampaikan apa yang kemudian menjadi kendala di petani sawah begitu ya, sehingga berasnya sulit terjual. Ya. Saya ke Ibu Nur Hidayah, nanti sebelum nanti bergabung dengan Pak Rustam Prewa, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ibu Nur Hidayah tadi sudah mendengarkan pastinya apa yang disampaikan petani di Toli-Toli. Kalau untuk di Parigi Motong kan terkenal berasnya, Kota Raya ini cukup baik. Ini mekanisme di sana yang digunakan Bu untuk menciptakan kualitas beras yang bagus atau menghasilkan kualitas beras yang bagus. Ini bagaimana Ibu Nur Hidayah? Ya, makasih banyak. Usaha di bidang tanaman pangan khususnya padi sawah yang bisa menghasilkan beras, memang kita harus dari hulu ke hilir. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan. Yang di hulu yaitu sistem budidayanya. Sistem budidayanya ini misalnya menggunakan benih yang bersertifikat. Jelas benihnya Bu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah pupuk yang tepat dan berimbang. Yang ketiga adalah memang irigasi ya, pengairannya itu sendiri karena ini namanya padi sawah. Nah, aspek kedua adalah di pasca panennya. Jadi pasca panen itu sangat berpengaruh juga terhadap kualitas beras. Misalnya penggilingannya, apakah sudah double pass, manajemen di penggilingan misalnya. Karena sekarang kan memang musim hujan kalau Parigi Motong ya, sehingga tadi apa yang dikatakan dari kelompok tani, ada penyimpanan, penimbunan. Nah, kalau kami di Parigi Motong ini mekanismenya itu udah teratur ya antara kelompok tani dengan penggilingan. Jadi penggilingan itu sudah juga mengarah bagaimana membuat yang tadinya one pass ke double pass sehingga patahan atau pemolesan itu udah lebih bagus untuk
kualitas beras kita, beras premium. Ya, kebanyakan demikian yang ada di lapangan gitu, Bu. Baiklah. Ini bagaimana Ibu Nur Hidayah? 100% kah disupport oleh pemerintah begitu untuk fasilitasnya atau bagaimana membangun kolaborasi ini sehingga bisa ada kerjasama yang baik begitu antara petani, penggilingan kemudian pemerintah dan menghasilkan kualitas beras yang bagus dan diterima pasar, Bu, walaupun harganya sedikit tinggi. Iya. Kalau kami sih iya, misalnya dari sistem budidayanya sekarang kan kita mulai membuat permintaan bantuan ke pusat tentang alat-alat pengolahan, ya, alat pengolahan baik itu traktor roda 2, traktor roda 4 sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Misalnya kalau lahannya yang hamparannya luas mungkin menggunakan traktor roda 4 itu. Dan kami juga minta bantuan di pusat itu alat tanam, ya. Kemudian dari sisi hilirnya juga ada bantuan-bantuan misalnya penggilingan yang tadinya one pass kita arahkan ke double pass. Terus mekanisme penjemuran juga demikian. Kami minta bantuan ke pusat itu alat pengering padi. Kalau sekarang posisi hujan, alat pengering padi itu dryer, ya, mesin dryer gitu. Yang kita tempatkan di kelompok-kelompok strategis, misalnya wilayah kita yang memang hamparannya luas. Kalau dari utara itu Mepanga, terus ada di Bolano Lambuno, Bolano, Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan. Dalam rangka itu, Bu, kami selalu memohon bantuan ke pusat. Ya, alhamdulillah dengan potensi Parigi Motong 29.000 hektar ini permintaan bantuan kami ke pusat itu bisa terrealisasi, Bu. Oke, dan ini menghasilkan kualitas beras yang sudah diakui begitu ya, tidak hanya di Toli-Toli tetapi Provinsi Sulawesi Utara Manado juga mengakui kualitas beras yang berasal dari Parigi Motong, khususnya Kota Raya. Coba saya ke Pak Rustam Rewa, ini sudah bergabung juga, Bu, ada Pak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Rustam Rewa. Terima kasih Pak Rustam untuk waktunya bergabung di RRI. Pak Rustam, tadi ada keluhan dari kelompok tani Sinar Harapan yang mengatakan memang kita nih agak sulit menjual beras karena kualitas beras kita yang kurang bagus. Tadi kendalanya adalah soal pengeringan, kemudian penggilingan. Sebenarnya petani sudah betul-betul serius untuk pemupukan dan pengolahan tanaman padinya begitu. Hanya saja pada saat mau menggiling dan menjemur ini kesulitan. Ini bagaimana komentarnya Pak Rustam Rewa? Sepertinya begini, jumlah kelompok tani di Toli-Toli ini kan kurang lebih 1.000 kelompok tani. Terus jumlah anggota kurang lebih 26.000. Luas lahan sekian. Terus apa yang dikatakan teman kita di Parigi itu kurang lebih sama ada di Toli-Toli. Tentunya saya balik bertanya, Sinar Harapan itu hampir saya tahu bantuan itu sudah hampir pro dari pemerintah. Yang saya tahu. Tentunya dalam hal-hal ini kita tidak jauh beda dengan Parigi. Teman-teman mensupport di lapangan. Hal kalau anu istilah itu tepat yang perlu diikuti. Tentunya kita perlu SDM masing-masing. Dan kalau kita lihat ini, apa yang dianukan di Parigi sama dengan perhatian pemerintah kita di sini. Persoalan penggilingan, alhamdulillah, bantuan dari pusat dan provinsi ada. Berupa dryer ada,
di masing-masing lokasi strategis. Pak Kalau Rustam, mohon maaf saya harus potong Pak Rustam. Kalau kemudian sama begitu bantuan pemerintah pusat ke Parimo dan juga ke Toli-Toli, semua relatif sama. Tetapi mengapa kemudian ada perbedaan pada kualitas beras yang dihasilkan? Kalau deteksi atau survei yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kendalanya ada di mana kita untuk Toli-Toli, Pak Rustam? persoalannya ini itu saya bilang dari segi manusianya. Di lokasi yang dimaksud di situ, Sinar Harapan ini kan yang bicara di Lantapang, kalau saya tidak salah. Kalau di Lantapang ini. Halo? Iya. Iya Pak, ini dari Kecamatan Galang ya, Pak Sumitro ini. Yes. Di sana itu, di area itu ada berapa di situ, sekitar situ. Tentunya ada komunikasi yang bagus. Jangan cuma satu kelompok seakan-akan mewakili semua, kan gitu. Tetapi Pak Rustam, memang pada kenyataannya, Pak Rustam, untuk wilayah Toli-Toli kita belum mendengar ada yang mengatakan bahwa kualitas beras Toli-Toli ini bagus. Rata-rata tadi dalam opini publik mengatakan juga yang dibuka oleh RRI bahwa memang perlu ditingkatkan lagi kualitas beras Toli-Toli, Pak, supaya terkenal. Karena kami wawancara juga dengan penjual beras dari Parimo, justru bahkan orang Toli-Toli lebih suka, Pak, mengkonsumsi makanan dari beras dari Kota Raya. Sehingga memang saya balik tanya, kenapa pedagang-pedagang dari Kota Raya ketika bawa berasnya ke sini, beras Toli-Toli dia bawa pulang untuk makan? Hah? Jadi seperti itu Pak ya, justru kebalikan begitu, orang Parigi pakai beras Toli-Toli, sebaliknya juga begitu menurut Anda? Itu kenyataan yang pernah saya dapatkan di lapangan. Baik. Begitu kan. Jadi begini saja. Ayo kita mendorong masing-masing begitu. Beras Toli-Toli ini, ya saya mohon maaf. Biasa ada muncul di Tarakan, ada muncul ke Buo, bahkan daerah-daerah tetangga kita di sini. Terus itu, saya kira, saya mohon maaf ya, saya bukan puji ya diri ini. Salah satu gilingan terbaik yang ada di Sulawesi Tengah yang saya dengar itu ada di Toli-Toli di Kecamatan Galang. Baik. Dan di situ itu ada beberapa dryer yang ada di kecamatan itu karena potensinya luas lahannya memenuhi representatif untuk ada dryer di situ. Baik. Ada yang 5 ton, ada yang 10 ton, ada yang 20 ton. Begitupun di daerah-daerah seperti di Dampal Selatan. Dan begitu. Artinya Bapak mau sampaikan bahwa dari aspek peralatan dan lain-lain kita sudah cukup bagus begitu ya. Tapi Pak Rustam, saya coba buka opini publik terlebih dahulu ya, Pak Rustam, kita mau dengarkan begitu. Mungkin saja di luar sana ada petani yang juga mau berkonsultasi langsung dengan Pak Rustam Rewa, kemudian Ibu Nur Hidayah Rahman dari Parigi Mautong, karena diskusi kita untuk melahirkan solusi begitu ya. Kira-kira solusi apa nih yang bisa kita gunakan untuk bisa menghasilkan kualitas beras yang baik dan diterima oleh pasar. Nah, saya buka line telepon di 0852 4248 6001. Silahkan pendengar, Anda bisa bergabung di 0852 4248 6001 untuk menyampaikan opini Anda. Kira-kira strategi apa nih yang harus kita bangun untuk menghasilkan kualitas beras yang bagus di Toli-Toli? Karena kalau tadi kata Pak Rustam Rewa bahwa dari segi peralatan kita tidak jauh beda dengan Parigi Mautong begitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Pak Rustam Rewa, kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Nur Hidayah. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja.
Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dipancar luaskan dari kawasan Puncak, kami Doang 93. Saya buka opini publik di 085242486001. Silahkan Anda yang mau menyampaikan opininya begitu ya, pendapatnya khususnya petani yang mungkin mendengarkan siaran RRI pagi hari ini. Silahkan Anda sampaikan. Saya bersama dengan Pak Rustam Rewa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian Ibu Nur Hidayah Rahman juga Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Saya lanjutkan kembali bersama dengan Pak Rustam Rewa sebelum nanti ke Ibu Nur Hidayah lagi sambil kita juga menantikan penelpon. Pak Rustam, kalau tadi Anda sampaikan, ya terputus ya, kita bersama dengan Pak Rustam Rewa. Kita coba nanti lanjutkan kembali bersama dengan Pak Rustam Rewa. Saya kembali ke Ibu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah. Ya, suaranya saya belum dengarkan Ibu, mungkin volume. Ya. Baik. Ibu Nur Hidayah, ini kan sebenarnya sama kalau tadi penjelasan Pak Rustam Rewa begitu ya, peralatan yang diberikan ke Parigi Motong dan Toli-Toli sebenarnya sama, bantuan dari pusat juga sama begitu. Hanya saja kualitas beras yang dihasilkan ini agak sedikit berbeda. Adakah perlakuan lain selain peralatan atau mungkin bagaimana strategi lain begitu yang dibangun di Kabupaten Parimo untuk menghasilkan beras yang bagus begitu Ibu? Ya, kalau saya lihat perlakuannya sama ya dari sistem budidayanya. Ya, yang seperti saya bilang tadi harus benihnya benih unggul bersertifikat. Kemudian petani kita memang sudah jiwanya jiwa bisnis sehingga apa yang menjadi permintaan konsumen itu yang mereka siapkan gitu. Kalau dari sisi bagaimana pemerintah mendukung itu sama mungkin karena memang Sulawesi Tengah umumnya dan kita Kabupaten Parigi Motong itu dengan melihat potensi kita membantu kelompok-kelompok tani bagaimana untuk mendapatkan bantuan misalnya benih padi yang berkualitas yang bersertifikat gitu. Metode sistem budidaya saya pikir sama, petani kita, petani Toli-Toli juga mungkin sama, Bu. Ya. Oke. Baiklah, tetapi kemudian kalau beras dari Kota Raya ini dikenal juga ada namanya lolos klasifikasi Manado ya. Kalau tadi dalam Vox Pop yang kami hadirkan, opini publik mengatakan bahwa ini sampai kemudian dikirim juga ke Manado, ada kualitas-kualitas yang bagus. Ini strategi masuk ke pasar Manado dan daerah-daerah lain ini bagaimana caranya Ibu? Ya, seperti tadi saya bilang ya, pasar itu punya grade permintaan. Jadi petani kita, pengusaha kita, bahkan pedagang kita itu mengikuti grade tersebut. Misalnya permintaan Manado, ada klasifikasi yang mereka sudah siapkan. Ya kita memenuhi, kita memenuhi kualitas itu. Oke. Jadi memang permintaan konsumen itu yang menjadi perhatian kita. Baik. Itu. Baik Ibu, ini kita sudah bersama dengan penelpon. Ini ada Pak Sumitro bergabung ya. Halo Pak Sumitro, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Sumitro. Ya, terima kasih. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Dinas Pertanian Parigi Motong dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli.
Yang sebenarnya memang kalau prosedur apa yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Parigi Mutong seperti itu. Benih-benih yang unggul, benih yang berlabel. Memang seperti itu. Namun kami di Toli-Toli, saya sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rustam Rewa, bahwa di kelompok Sinar Harapan itu sudah cukup bantuannya. Dari segi apa kira-kira? Ini Sinar Harapan dari Desa Ginunggung, tapi mewakili semua kelompok tani yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan mengatakan bahwa itu hanya segelintir saja kelompok, itu bukan seperti itu. Nah, kelompok tani Sinar Harapan belum pernah ada bantuan-bantuan apa kecuali direktur 1 unit. Nah, itu saja yang saya dikelola oleh kelompok itu sendiri. Kemudian jemuran, masalah Giant. Ini sebenarnya Giant itu hanya di gilingan-gilingan. Nah, dia hanya menampung sampai 5 ton, berarti hanya 100 karung. Nah, kalau seandainya dia 2, 3, 4 ribu karung, kira-kira bagaimana? Inilah yang menjadi kendala-kendala yang di Kabupaten Toli-Toli seperti itu. Maunya barangkali letakkanlah ke penyuluhan atau daerah itu ke kelompok-kelompok yang punya area yang punya hamparan-hamparan yang bagus, kemudian tidak ada yang dibikinkan bangunan jemuran. Iya, kalau menyatakan bahwa Sinar Harapan itu sebenarnya belum ada terkecuali 1 unit direktur yang ada tahun 2021. Baiklah. 2001. Baiklah Pak Sumitro, terima kasih Pak Sumitro sudah bergabung bersama kami. Langsung ditanggapi Pak Rustam Rewa. Ini tadi penelpon kita ada Pak Sumitro yang bergabung. Silakan Pak Rustam. Baiklah, terputus lagi ya bersama dengan Pak Rustam Rewa. Bisa disambungkan kembali mungkin ke Pak Rustam Rewa. Karena apa yang ditanyakan oleh Pak Sumitro ini berkaitan dengan juga tupoksi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli begitu ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk bantuan-bantuan itu harus dikaji dulu, dilihat di mana area-area persawahan yang kemudian bisa dibantu begitu sehingga lebih maksimal. Ya, baik. Mungkin saya minta tanggapan terlebih dahulu ke Ibu Nur Hidayah. Mungkin ditanggapi sedikit Bu Nur Hidayah. Tadi ada penelpon Pak Sumitro yang memberikan masukannya, walaupun spesifik pertanyaan ini sebenarnya bukan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Parimo ya, tetapi mungkin bisa ditanggapi Bu. Kira-kira bagaimana yang disampaikan oleh Pak Sumitro? Iya. Mungkin Pak Sumitro sebagai kelompok tani, ketua kelompok tani, paham betul ya. Karena sebagai pelaku usaha di bidang budidaya padi sawah. Nah, mekanisme memang perlu diperbaiki, ya, perlu diperbaiki, yaitu bagaimana sistem dari yang memproduksi dengan yang mengolah P2HP, ya, yang mengelola gitu. Nah, kita itu antara gilingan padi dengan kelompok tani itu udah punya kerjasama. Nah, gilingan padi itu udah punya kerjasama juga dengan pedagang beras dari kabupaten atau provinsi lain gitu. Nah, mungkin mekanisme yang lebih diperkuat ya di sini. Okay. Ya, kami juga di Parimo itu dengan panen raya kemarin juga bergejolak juga dengan turunnya harga beras. Tapi seiring waktu kami menyarankan bagaimana dengan kondisi panen raya. Kita mengisyaratkan ke gilingan padi untuk jangan menggiling padi. Jadi artinya bertahap. Mekanismenya tidak itu langsung bertahap. sekalian digiling tidak begitu ya. langsung sekaligus. Baiklah. Ya. Baiklah Ibu Nur Hidayah. Dan kemudian juga ada mekanisme tunggal jual gitu. Jadi ini masalah mekanisme aja, Bu. Oke, baiklah, ditahan dulu Ibu Nur Hidayah, saya sudah bersama Pak Rustam Rewa. Pak Rustam tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sumitro? Tidak. Tidak ya, tetapi tadi Pak Sumitro mengatakan begini. Makanya saya kecewa.
Iya. Ya, baiklah. Saya jelaskan kembali, Pak Rustam. Tadi Pak Sumitro mengatakan bahwa untuk kelompok taninya ini hanya mendapatkan bantuan hand tractor, tetapi lebih spesifik dikatakan seperti ini, Pak Rustam, bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya ini dimaksimalkan ke wilayah-wilayah yang memang punya luasan sawah yang bagus, yang potensial begitu, Pak Rustam. Tapi sebelum dijawab, Pak Rustam, kita dengarkan kembali nih ada penelpon ya, Pak Rustam, ada Pak Sam yang bergabung pagi ini. Silakan Pak Sam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sam. Tengah Bija. Silakan Pak Sam. Halo. Langsung. Ya, silakan. Iya, saya kira begini. Masalah Pak Ipadian ini sampai tidak ada mutu. Istilahnya bukan mutu ke apa, harga, tidak ada harga di pasaran. Saya kira Bulog tidak dapat menyangga itu pada kita. Karena bukan apa, kualitas air yang ada di padi itu terlalu tinggi. Nah, di situ cepat membusuk itu. Jadi saya kira begini, dari Dinas Pertanian yang teknis, itu harus digiring sampai pasca panen. Oke. Saya tidak ajari, tapi digiring sampai pasca panen. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, artinya kita membiarkan petani kita itu jalan sendiri. Baiklah Pak Sam, terima kasih banyak. Pak Sam sudah bisa saya tangkap. Ya, Pak Sam, saya sudah bisa tangkap apa yang Pak Sam maksud ya. Ini harus ada pengawalan dari Dinas Tanaman Pangan, dari penanaman sampai pasca panen. Silakan Pak Rustam Rewah, ditanggapi Pak. Ya, Pak, dari awal saya dengar, tadi saya tidak dengar curhatannya penelpon. Itu kita, kalau apa yang dikatakan tadi, kalau memang betul itu, karena saya tidak dengar, kita ini PPL itu mengantar dari awal, bahkan mulai dari perencanaan. Mulai buka air, sampai penanaman dan sampai pasca panennya. Kan begitu. Terus tadi kalaupun apa yang saya tidak dengar anunya Pak Sumitro tentang penempatan alat-alat itu, saya kira dari pemerintah daerah sampai pusat itu, Kecamatan Galang dan yang punya potensi itu, Dampal Selatan, Toli-Toli Utara itu sudah memenuhi apa yang dikatakan itu. Baik. Begitu. Nah, kalau saja. Iya, Pak Rustam, kalau tadi Pak Rustam mengatakan dinas sudah bekerja maksimal begitu ya, penyuluh sudah mendampingi dari tahap penanaman sampai kemudian pasca panen. Tetapi Pak, karena ini ada beberapa tanggapan publik yang juga menanggapi soal kualitas, bahkan petani sendiri. Kalau ada hal yang perlu kita evaluasi Pak, dari hasil evaluasi kami tahu Bapak kemarin langsung melakukan evaluasi, pasca tahu ada beras yang dibuang. Apa yang perlu kita evaluasi kerjasama lintas sektoral, karena tanaman pangan dan hortikultura tidak bisa kerja sendiri juga begitu. Ini yang paling penting menurut Pak Rustam Rewah yang perlu dievaluasi saat ini, Pak. Ya, kalau saya tidak perlu bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi saya harapkan kita koreksi diri masing-masing. Kan begitu. Ingat ya, orang beragama itu ketiga, syukuri yang ada itu yang perlu kita pegang. Teman-teman di lapangan sudah maksimal. Sekarang surplus, katakan lagi sekarang ini khusus untuk toli-toli, kalau yang tadinya dibilang masalah pemasaran sekarang, tolong hubungi BPP di situ, buka link. Di situ hampir semua BPP ini buka list informasi pasar. Kan begitu. Dan Pak Rustam yakin bahwa walaupun di tingkat petani mengatakan sulit untuk menjual, kalau kemudian petaninya mau mencari, buka link dan lain sebagainya itu bisa dapat pasar ya Pak? Saya kira kurang lebih begitu, karena saya ajak beberapa petani tidak laksanakan. Begitu. Yeah. Jadi apalagi sekarang ini kan bisnis online sudah bagus. Kenapa sih petani tidak bisa? Kuncinya ini bagaimana pendekatan kita di link BPP. BPP itu sudah membuka. Alhamdulillah toli-toli ini dengan dukungan Bapak Bupati sekarang ini
semua IT itu di BPP sudah ada informasi-informasi itu. Tinggal bagaimana para teman-teman di lapangan dengan kelompok-kelompok tani ini memahami itu. Ingat, kalau petani palingan itu luas anganunya itu cuma 1 hektar. PPL saya itu sampai 300 hektar yang dia dampingi kasihan. Kan begitu. Baiklah. Jadi tolonglah kita kalau kembali kepada diri kita, sejauh mana sih ini apa yang terjadi pada diri saya? Hampir semua bantuan-bantuan itu ada sudah di lapangan. Baik, Pak Rustam. Saya sangat menghargai petani saya. Baiklah. Saya. Baik, Pak Rustam. Kita apresiasi karena Bapak sudah mengatakan bahwa ini sudah maksimal begitu ya kinerja dari PPL di lapangan, kinerja dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tinggal dari petaninya ini bagaimana merespon. Tapi saya mau dengarkan opini publik. Pak Rustam, sudah ada lagi nih yang bergabung, Ibu Nur Hidayah, Pak Chandra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada narasumber. Iya Mbak. Ya, silakan Pak Chandra, langsung. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya singkat, saya pikir yang perlu dievaluasi adalah penjemur dengan penggilingan. Ketika penjemuran tidak baku mix dengan penggilingan, contohnya padi masih atau gabah yang masih panas, langsung selesai dari penjemuran, langsung digiling. Jelaskan agak apa? Jadi kerupuk lama-lama. Jadi tore. Jadi kalau mungkin habis dijemur, istirahat berapa jam dulu, baru masuk penggilingan agar supaya kualitas padi kita bagus. Siapa Anda bilang kualitas padi kita tidak bagus? Rasanya enak. Cuma di pasaran kalau kita terlanjur hancur. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Chandra ya sudah bergabung. Nah, saya ke Pak Rustam lagi. Pak Chandra bilang, siapa bilang kita punya padi tidak enak rasanya? Rasanya enak, hanya saja catatannya di pasaran itu kurang laku karena hancur dan lain-lain. Sehingga di penjemuran dan penggilingan ini yang harus ada evaluasi. Nah, Pak Rustam, adakah evaluasi khusus begitu Pak? Yang kemudian dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan pada saat penjemuran dan penggilingan sehingga bisa memberikan masukan nih Pak ke usaha penggilingan kemudian penjemuran supaya ada metode-metode baru yang dipakai Pak pada saat mereka melakukan proses itu. Saya kira kalau apa yang dikatakan Ibu Pardi sudah sama. Terus evaluasinya itu kan ini kan ada perpadi persatuan gilingan untuk saya kalau di background saya ini, bagaimana ini produksi dulu, produksi itu. Produksi ya. Terus ini saya terima kasih Mas Pak Chandra sudah mengatakan beras kita juga bagus, ya alhamdulillah. Makanya itu saya selalu berpikir, bagaimana lah dulu kepuasan diri kita, kan begitu. Jadi ayolah kita, saya ini tadi ini masalah di Lantapan ini, saya ketemu lagi sama Pak Kepala Desa tadi. Tapi karena saya juga ikuti SOM di sini, saya masuk di sini dulu, baru saya turun ke lapangan dengan Pak Kepala Desa dengan itu. Baiklah, ini begitu. Sebagai bentuk respon ya, begitu Pak Rustam Rewa. Tetapi Pak, begitu nih. Baiklah, Pak Rustam, kita punya penelpon lagi. Sebelum saya nanti minta pendapat dari Ibu Nur Hidayah juga ini dari beberapa penelpon yang sudah masuk. Kalau tadi Pak Chandra mengatakan ini di aspek penjemuran dan juga penggilingan ini yang penting. Tetapi kata Pak Rustam Rewa itu kan ada perpadi juga yang punya tupoksi di sana. Iya, Pak Rustam. Iya, baik. Saya ke Ibu Nur Hidayah terlebih dahulu sebelum nanti menyapa penelpon. Ibu Nur Hidayah. Iya. Ya, apa yang Ibu mau tanggapi, Bu? Mungkin sedikit masukan begitu karena kita juga harus mengakui bahwa di pasaran ini beras dari Kota Raya ini paling banyak diminati, Bu ya. Nah, ini dari masukan penelpon kemudian penjelasan Pak Rustam Rewa apa yang bisa Ibu komentari, Bu? Silakan. Ya, saya pikir Kepala Dinas Pak Haji Rustam Rewa sudah berupaya. Karena kami di dinas juga demikian, sama Pak. Saya sering ketemu dengan Pak Rustam untuk pertemuan-pertemuan bagaimana beras di
masing-masing kabupaten kita itu bisa bagus. Ya. Jadi sebenarnya ini soal mekanisme saja, Bu. Soal mekanisme dan strategi pemasaran dari kelompok tani ataupun pedagang. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, permintaan konsumen atau permintaan pasar itu sangat penting yang harus diperhatikan. Itu sangat penting harus diperhatikan sehingga kita memenuhi. Ya kalau seandainya permintaan misalnya berasnya yang patahannya kurang ya dan dalam bentuk kemasan yang bagus ya, ini pastilah konsumen pasti akan mencari. Dan dalam tahapan itu Bu, apakah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Parigi Motong ini tetap mengawal Bu, mulai dari tahapan sampai ke pengemasan dan juga pasar ini maunya apa, ini didampingi oleh dinas begitu? Iya, betul sekali. Okay. Seperti kelompok-kelompok tani kita yang bergerak di bidang organik. Jadi kita ada petugas pengawas untuk organik. Walaupun kami masih dalam posisi prima 3. Karena untuk pencapaian organik hulu hilir harus pengawasannya ketat. Baik. Dari beberapa penelpon yang masuk tadi, Bu Nur Hidayah, ini rata-rata mengkritisi soal penjemuran dan penggilingan. Kata Pak Rustam Rewa itu kan ranahnya perpadi begitu ya. Tetapi kalau di Parigi Motong sendiri, apakah dinas terkait ini menjalin komunikasi Bu dengan usaha penggilingan juga? Bagaimana supaya punya kolaborasi untuk menciptakan produksi beras yang bagus begitu Bu Nur Hidayah? Ya, kita mengawasi gilingan padi kita Bu. Makanya dari 339 gilingan padi sekabupaten Parigi Motong itu kita awasi. Apakah dari sistem prosesnya, kalaupun memang ada yang sudah kurang bagus, kami menanyakan ke kelompok gilingan, sehingga kami berupaya untuk memperbaharui alat-alatnya ataupun memperbaharui gilingan padinya itu dengan meminta bantuan ke pusat. Oke, baik. Baiklah, Ibu ditahan dulu. Ya, ditahan dulu Bu, ada Pak Ali Baba nih yang bergabung pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan Pak Ali Baba. Iya, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Hortikultura Kabupaten Tongkoli, yang saya hormati narasumber dari Ibu Parigi Motong. Begini, beberapa tadi penonton terdengar. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa yang merusak harga beras di Kabupaten Toli-Toli pedagang, pengusaha. Karena banyak juga beras di Kabupaten Toli-Toli. Kenapa dia mau masukkan lagi beras dari luar? Seperti itu. Dan memang ini penggilingan padi juga perlu memang diawasi oleh dinas terkait, barangkali perdagangan dan perindustrian. Lalu diperiksa begitu setiap panen, diperiksa gilingannya. Kira seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam Rewa masih bersama kami Pak ya? Iya, ini kita terputus lagi bersama Pak Rustam Rewa. Nanti kita coba sambungkan lagi, tapi mungkin kita akan coba bicara bersama dengan Pak Zainal Daud ya, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kita coba berbincang bersama Pak Haji Zainal Daud untuk kemudian bisa membahas soal topik ini. Kita tidak bisa tersambung ya dengan Pak Zainal Daud. Kita coba nanti hubungi kembali Pak Rustam Rewa, tetapi sebelumnya pendengar kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masuk dalam sesi akhir diskusi kita pagi ini. Kita nanti sampai pada kesimpulan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk saat ini begitu. Tidak hanya sekedar wacana, tetapi action, sehingga kemudian petani kita ini punya solusi terkait beras-beras mereka yang masih tertampung. Apalagi kita sudah hampir memasuki masa panen kembali. Tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona.
Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita masih bersama dalam sesi dialog interaktif pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Ibu Nur Hidayah Rahma, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Parimo. Juga kita akan mencoba untuk tersambung kembali bersama dengan Pak Rustam Rewa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Dan semalam kami juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Akbar Syah begitu ya, tetapi beliau memang belum berkenan hadir dan rata-rata kepala bidangnya katanya juga berada di Kota Palu sehingga belum bisa menghadiri diskusi yang diadakan di RRI Toli-Toli pagi hari ini. Tetapi saya langsung ke Ibu Nur Hidayah karena Pak Rustam Rewa kita tidak bisa tersambung lagi dengan Pak Rustam Rewa. Ibu Nur Hidayah di bagian akhir diskusi kita, kalau ada hal yang bisa di-sharing Bu ke Toli-Toli begitu, untuk bagaimana kita punya daerah sama-sama bisa menghasilkan kualitas beras yang maksimal diterima oleh pasar, kemudian petani juga tertolong begitu ya, karena mereka bisa menghasilkan beras yang bagus dan tidak perlu ditumpuk karena pasar langsung membeli. Ini apa yang bisa di-sharing Bu ke Toli-Toli kepada para petani yang mendengarkan RRI, Bu Nur Hidayah? Ya, untuk teman-teman di Toli-Toli ya, saya pikir kita sama, karena sistem budidaya mungkin kita sama. Ya, cuma itu saja yang menjadi perhatian kita adalah hulu hilirnya. Jadi dari hulu teman-teman petani selalu menggunakan benih bersertifikat, menggunakan pupuk yang tepat dan berimbang. Tuh. Selalu menjaga kebersihan sawahnya sehingga tidak terkena serangan hama penyakit. Nah, di hilirnya gilingan padi selalu juga memperbarui apabila ada kendala-kendala dalam mekanisme gilingan. Yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran kita adalah melihat peluang pasar yang ada, permintaan pasar yang ada. Mekanisme ini harus selalu terjalin antara produsen, terus pengolah, baik itu pedagang, dan permintaan pasar itu selalu harus kita perhatikan sehingga kita mampu memproduksi kemudian menjual sehingga apa yang petani harapkan itu bisa mensejahterakan diri petani itu sendiri. Saya pikir itu. Baiklah Ibu Nur Hidayah, artinya petani tidak harus juga bergantung selalu ke pemerintah, tetapi juga harus ada survei pasar ya. Kira-kira pasar ini maunya beras yang seperti apa? Nah, kemudian pola-polanya dilakukan harus seperti itu sehingga mudah untuk menjual karena pasar sudah merespon begitu Bu ya. Jangan kemudian sembarangan tanam, kemudian juga gilingnya sembarangan, begitu jemurnya sembarangan, pada akhirnya mau dijual tidak ada yang mau beli karena mereka suka yang kualitasnya bagus begitu Bu ya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayah Rahma, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sudah bergabung di RRI Toli-Toli. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat petani Toli-Toli, petani Parimo, dan petani Buol. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayah Rahma. Sudah sharing informasi di RRI Toli-Toli yang didengarkan juga di Buol dan juga Kabupaten Parimo. Dan kita juga sudah berusaha untuk tersambung lagi dengan Pak Rustam Rewa, tetapi tidak bisa tersambung begitu ya. Namun sudah ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Toli-Toli. Dinas Tanaman Pangan sudah cukup berjuang begitu melalui PPL-nya untuk bisa mendorong petani menghasilkan
beras yang berkualitas. Tetapi kalau kemudian kualitas beras toli-toli masih dipertanyakan, kita akan tunggu bagaimana langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Karena DPRD Toli-Toli juga dari Komisi B mengatakan memang kualitas beras Toli-Toli ini masih perlu ditingkatkan lagi, perlu ada kolaborasi, dan dijanjikan dalam wawancara RRI akan ada rapat koordinasi yang digelar diinisiasi oleh DPRD untuk membahas hal ini. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya pendengar. Semoga ada solusi bagi petani kita dan kita bisa tentu berkolaborasi menghasilkan beras berkualitas unggul. Akhirnya kami akhiri diskusi pagi ini dalam segmen dialog interaktif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.